Apa kebiasaan burukmu? Halo guys, selamat datang di channelku. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan sekarang aku mau membacakan satu buku. Apa itu? Adalah buku ini. Nah, baca sendiri nama bukunya apa. Dan aku akan membacakan salah satu bab yang berjudul apa kebiasaan burukmu. Mungkin ada kalian teman-teman yang kebiasaan buruknya ada di yang aku bacakan ini. Contohnya yang aku akan bacakan sekarang yaitu adalah tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke, nggak usah nggak usah kebanyakan basa-basi. Mari aku bacakan. Oke, tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke, siapa sih yang nggak betah di zona nyaman? Menerima pendapatan tetap setiap bulan, dikelilingi orang-orang bersahabat maupun membeli barang yang diinginkan, dan mampu berlibur secara rutin merupakan hal di dalamnya semua orang. Zona nyaman memberikan keamanan secara mental, mendapatkan keuntungan secara jelas, serta kebahagiaan, tingkat stres, dan kecemasan yang rendah. Alhasil, tak jarang orang terlena dalam keadaan yang dianggap aman karena mereka nyaman. Sayangnya, nyaman tak selalu aman, dan mereka baru akan menyadari ketidakamanan itu saat kondisi mereka benar-benar tidak aman. Disadari atau tidak, bertahan di zona aman akan membunuh kreativitas dan produktivitas secara perlahan. Ketika kita memutuskan untuk keluar lingkaran, kita akan menemui dan belajar hal baru, bertemu dengan orang baru dari latar belakang yang berbeda-beda, melakukan kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, bergabung dalam komunitas tertentu, mengunjungi daerah baru, atau belajar budaya lain. Dengan keluar zona nyaman, kita juga bukan hanya memperkaya pengalaman. Wow. Tapi kegiatan itu juga akan memperluas cara berpikir dan sudut pandang kita akan suatu hal. Kita jadi semakin mandiri dan kuat mental. Orang yang tenggelam dalam zona nyaman akan cenderung memiliki kecenderungan yang monoton, membosankan. Mereka hanya bertahan pada satu titik. Padahal di dunia ini banyak sekali titik-titik yang tidak kalah menariknya dengan titik kita saat ini. Bahkan mungkin jauh lebih menarik dari titik kita. Semakin banyak titik yang kita kunjungi, maka pengetahuan kita akan semakin luas atau banyak. Ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan bertemu singgah di lingkungan baru dan bertemu dengan banyak orang baru dengan pengalaman dan cara pandang yang berbeda-beda. Kecuali kalau kaum introvert dan pemalu, wah, ada yang searah dengan kita dan yang memotivasi kita, tapi juga ada yang menentang kita, dan hal itu membuat kita harus bertahan. Bagaimana caranya? Dengan usaha mempertahankan diri atau cara kita mengatasi perbedaan ini, akhirnya akan membuat kita lebih mengenal siapa diri kita. Oh, jadi aku secengeng ini ya saat jauh dari rumah. Hayo, berarti kalian yang jauh dari rumah sangat cengeng jika tidak nyaman ya. Skip. Oh, aku sepanik ini ya saat ada masalah dan lain sebagainya. Kita akan menjadi paham akan apa yang menjadi kelebihan kita, hal yang tidak dimiliki orang lain,
Dengan keluar dari zona nyaman dan bertemu banyak orang baru, kita tidak hanya menjadi lebih mengenal diri kita. Nah, ini solusi. Berarti kalau kalian mau mengenal diri kalian yang sebenarnya, berarti kalian harus keluar dari zona nyaman itu. Namun kita juga lebih mengenal orang lain dan sekaligus mengubah cara pandang terhadap orang lain. Maka pengetahuan yang kita dapat selama keluar dari zona nyaman itu sangat penting. Banyak hal yang tak terduga dari pertemuan kita dengan orang baru. Ketika kita hanya bergerak di lingkungan yang sama, melakukan aktivitas yang itu-itu saja, tanpa sadari kita lelah menjalarkan banyak potensi dalam diri. Menurut psikologi dan ahli pendidikan, manusia memiliki kecerdasan majemuk, yang artinya setiap individu pada dasarnya memiliki banyak kecerdasan. Bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya multi talent, memiliki banyak potensi yang perlu kita gali dan kembangkan. Mereka yang masih membutuhkan me time berarti masih peduli dengan potensi dalam diri mereka. Selama me time, mereka akan memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi diri, melakukan hal yang benar-benar mereka sukai, dan apapun hanya tentang mereka sendiri saja. Sedang bertahan dalam zona nyaman akan sulit mendapatkan jatah me time jika tidak keluar dari sana. Kalian nggak tahu me time. Kalian kalau nggak tahu me time, searching di Google atau chat GPT atau AI itu sekarang udah banyak banget. Tinggal kalian cari apa itu arti me time. Oke, lanjut. Keuntungan penting lain yang bisa kita dapatkan setelah kita keluar dari zona nyaman adalah kita menjadi lebih peka terhadap orang lain, terbuka akan perbedaan, serta menjadi lebih kritis atau suatu hal yang selama ini kita terima begitu saja. Bayangkan, pengalaman dan lingkungan yang kita eksplor lambat laun akan membuat kita menjadi lebih terbuka dan kritis terhadap kondisi di sekeliling. Kritis bukan berarti melihat sesuatu dari sisi negatif, melainkan bagaimana membangun analisis berpikir dan menciptakan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi. Kesuksesan tidak akan datang dari zona nyaman, datang dari kerja keras, keringat, air mata, dan doa pastinya. Siapa yang tidak kompetitif, ia hanya akan tersisih dan tertinggal. Sedang dunia terus saja berubah. Kita perlu sering melakukan evaluasi dan meningkatkan inovasi. Sukses juga tidak selalu soal kaya. Jangan biarkan kita hidup sekedar hidup yang remeh, sehingga kita menganggap untuk menjadi kaya kita tidak perlu keluar dari zona nyaman. Toh kita mendapatkan penghasilan setiap bulan. Karyawan dengan pengusaha tentu berbeda. Karyawan mendapatkan gaji setiap bulan, sedangkan pengusaha bisa menggaji karyawannya. Sederhananya, wah, siapa yang pengen jadi bos coba? Pasti kebanyakan di sini pengen mau jadi bos kan? Berarti kalian harus keluar dari zona nyaman. Oke, lanjut. Orang yang bekerja lebih keras dan lebih banyak pengalaman akan menjadi lebih mudah meraih kesuksesan. Bentar, motor lewat. Tidak hanya sukses secara materi, namun juga pengalaman untuk kita bagi kepada anak cucu kita nanti. Jadi, masih mau malas keluar dari zona nyaman?
Salah satu alasan paling umum mengapa orang enggak meninggalkan keadaannya yang nyaman adalah karena ketakutan akan perubahan. Takut ditolak, takut penghasilannya berkurang, takut beban kerja yang berat, takut lingkungan baru, dan berbagai macam skenario lainnya. Belum tentu itu terjadi. Kenyataannya, perubahan pasti terjadi seiring berjalannya waktu. Yang perlu kita latih adalah kesiapan dan respon yang kita perilaku akan perbedaan-perbedaan itu. Nah, sudah selesai baca buku ini dari yang namanya tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sorry kalau aku secara membawakan video ini dengan agak kurang, maaf karena ini video pertama panjangku guys. Dan terima kasih yang kalian sudah nonton sampai sini, berarti kalian itu mau merubah kualitas hidup kalian. Kalau kalian gak ada waktu buat baca buku, nah kalian mampir ke channel ini saja guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.